Saat ini Reksosek 2022 sudah sampai di tahap-tahap akhir pendataan. Yang jadi pertanyaan baru, apakah dalam tahap akhir ini pendataan ini akan ada yang namanya perpanjangan waktu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bunda Zaman Now? Semoga tetap semangat, sehat, dan kuat untuk menghadapi hari-hari kita ke depannya. Pertanyaan yang masih banyak berseliweran di Google Trend-nya YouTube adalah apa itu Reksosek? Padahal Kepala Badan Pusat Statistik sudah menjelaskan apa itu Reksosek. Namun ada satu hal yang tidak saya sadari, ternyata tidak semua orang bisa memahami bahasa dari apa yang disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik itu sendiri. Karena dalam menyampaikan apa itu Reksosek, Kepala Badan Pusat Statistik menyebutkannya dengan bahasa formal yang memang ditujukan untuk kalangan-kalangan petinggi dan orang-orang yang paham dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Reksosek adalah singkatan dari Registrasi Sosial Ekonomi, di mana Reksosek ini pada tahun 2022 ini adalah pendataan awal. Pendataan awal artinya akan ada yang namanya forum konsultasi publik pada 2023 nanti yang akan melibatkan tokoh masyarakat, desa, kelurahan. Untuk apa Reksosek itu diadakan? Registrasi sosial ekonomi diadakan untuk mengumpulkan basis data penduduk di seluruh Indonesia. Yang namanya basis data artinya adalah data dasar dari seluruh penduduk yang ada di Indonesia yang meliputi demografi, perumahan, kesehatan, ketenaga kerjaan, program perlindungan sosial, dan kepemilikan aset. Karena tujuan Reksosek adalah mengumpulkan basis data penduduk, maka seluruh penduduk yang ada di Indonesia baik kaya ataupun miskin semuanya didata. Baik di desa maupun di kota akan didatangi petugas Reksosek 2022 dengan didata menggunakan kuesioner K atau kuesioner keluarga. Dalam kuesioner ini dimuat mengenai data-data demografi, perumahan, kesehatan, ketenaga kerjaan, program perlindungan sosial, dan usaha. Tugas Reksosek ini semuanya sudah dilatih selama 2 hari oleh BPS Kabupaten Kota masing-masing. Petugas ini juga dibekali dengan yang namanya name tag dan surat tugas dari BPS Kabupaten Kota di mana tempat dia menandatangani kontrak. Ketika mendata dengan dokumen Reksosek 2022K, setiap petugas ini juga diwajibkan untuk meminta tanda tangan anggota keluarga yang menjadi responden dalam pendataan dokumen Reksosek 2022 dan dilengkapi juga dengan yang namanya nomor handphone jika anggota keluarga tersebut bersedia memberikan nomor handphonenya. Akhirnya ada pertanyaan baru yang muncul. Untuk apa nomor handphone ini diminta juga di dokumen Reksosek 2022K? Segala sesuatu pasti ada yang namanya error. Demikian juga ketika pelaksanaan lapangan oleh PPL Reksosek 2022. Oleh karena itu, nomor handphone ini diperlukan ketika harus diklarifikasi kembali seperti kesalahan penulisan NIK dan kode kartu keluarga. Bisa jadi yang menghubunginya nanti adalah PML, bisa jadi Koseka atau petugas pengolah data ketika data dari keluarga tersebut di-entry pada tahun ini atau pada awal tahun 2023 nanti. Pertanyaan pertama yang diajukan pada dokumen Reksosek 2022K adalah keterangan tempat tinggal. Tempat di mana keluarga tersebut tinggal, bukan tempat di mana keluarga tersebut mendaftarkan data administrasi kependudukannya. Karena pendataan Reksosek berdasarkan base KK, maka data mengenai kode KK dan nomor induk kependudukan juga diperlukan petugas Reksosek 2022. Hal ini mengacu kepada adanya regulasi untuk penyaluran bantuan menggunakan data-data nomor induk kependudukan dan juga base of KK. Selain itu, pengumpulan data nomor induk kependudukan dan kode kartu keluarga ini juga memenuhi salah satu tujuan Reksosek 2022, yaitu untuk mengarahkan penduduk agar tertib administrasi. Bukan rahasia umum jika penduduk yang ada di Jakarta tidak semuanya
identitas atau ber-KTP Jakarta. Tapi rata-rata mereka adalah kebanyakan pendatang yang merantau ke kota Jakarta untuk mencari mata pencaharian atau penghidupan yang baru. Penduduk pendatang dan tidak ber-KTP wilayah di mana dia tinggal, penduduk yang seperti ini tidak bisa dibantu oleh pemerintah daerah setempat karena regulasi untuk penyaluran bantuan ini harus ada yang namanya identitas di wilayah tempat dia tinggalnya atau administrasinya sudah di wilayah tinggal tersebut. Sementara di bagian perumahan yang ditanyakan adalah mengenai sanitasi dari keluarga yang ada dalam suatu bangunan. Apakah sudah memenuhi standar sanitasi yang layak ataukah belum memenuhi standar sanitasi yang layak. Selain itu, di bagian perumahan ini juga ditanyakan mengenai listrik yang digunakan dan bahan bakar yang digunakan untuk memasak dari keluarga yang ada dalam satu bangunan. Saat ini Reksosek 2022 sudah sampai di tahap-tahap akhir pendataan. Yang jadi pertanyaan baru, apakah dalam tahap akhir ini pendataan ini akan ada yang namanya perpanjangan waktu? Mengingat kondisi dan situasi alam yang kurang bersahabat pada beberapa hari terakhir atau bahkan pada beberapa bulan terakhir, perpanjangan waktu dirasa sangat dibutuhkan oleh PPL dan PML pada kegiatan pendataan awal Reksosek 2022. Apalagi setelah dikeluarkannya instruksi untuk penggunaan Reksosek khusus, banyak PPL dan PML yang langsung merasa drop di pertengahan pendataan awal Reksosek 2022 dengan keharusan menggunakan dua aplikasi yang berbeda untuk kategori status kesejahteraan miskin dan sangat miskin. Di sisi lain, faktor cuaca yang tidak bisa ditebak juga menyebabkan banyak PPL dan PML yang tumbang ketika pelaksanaan pendataan awal Reksosek 2022 ini. Bukan mereka tidak menjaga kesehatan, bukan mereka kurang minum, tapi faktor cuaca yang tidak dapat ditebak menjadikan badan ini akhirnya tumbang dengan sendirinya. Sehingga kemudian banyak pertanyaan yang menanyakan apakah ada perpanjangan waktu untuk kegiatan pendataan awal Reksosek 2022 ini. Sampai saat ini belum ada informasi bahwa akan ada perpanjangan waktu. Kondisi yang ada saat ini adalah ada PPL Reksosek 2022 yang sudah menyelesaikan target yang sudah ditetapkan sejak awal, tapi ada juga dan masih banyak PPL Reksosek 2022 yang belum memenuhi target dari ketetapan awal yang sudah ditentukan pada saat perjanjian kontrak. Dengan kondisi seperti ini, ketika kita mengatakan faktor cuaca adalah penghalang kita dalam menyelesaikan pendataan awal Reksosek 2022, maka akan terkesan agak janggal karena ada PPL yang sudah menyelesaikan kerjanya sementara cuaca yang kita hadapi adalah cuaca yang sama. Oleh karena itu, momen yang bisa kita manfaatkan saat ini adalah bagaimana PML dan Koseka memeriksa dokumen tersebut, di mana pemeriksaan dokumen yang ada juga memerlukan waktu yang tidak sedikit. Sehingga dengan alibi bahwa dokumen tengah diperiksa oleh PML dan Koseka, maka PPL yang belum menyelesaikan kegiatan pendataan awal Reksosek 2022-nya dapat memanfaatkan waktu ini untuk mengejar target dokumen yang harus didata dengan menggunakan dokumen K. Meskipun pada kenyataannya target yang belum tercapai tersebut dapat dilihat dan dimonitoring pusat melalui cloud yang sudah disediakan untuk diinput berapa keluarga sangat miskin, keluarga miskin, tidak miskin, dan nomor urut bangunan terbesar serta jumlah keluarga. Oleh karena itu, di sini peran Koseka sangat berperan penting untuk dapat mengupload data yang dibutuhkan tersebut sehingga kelihatan bahwa PPL Reksosek 2022 yang di bawah tanggung jawabnya sudah melaksanakan kegiatan pendataan dengan dokumen K. Yang bisa dilakukan PPL Reksosek 2022 saat ini adalah melakukan semuanya dengan seoptimal mungkin. Dokumennya sudah diedit, serahkan saja kepada PML untuk PML periksa lebih lanjut mengenai isian dari dokumen yang ada.
Sehingga ketika ada permintaan untuk memasukkan dokumen, maka dokumen kita ada yang bisa diserahkan, meskipun itu tidak full satu SLS. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.